Ya, dapur ke ayah naon Ngebul. bumbu ke ayah yang bisa buat dimakan. Gimana tuh? Dia bocah udah ya paham tuh bahasa Sunda ini. Oh sudah udah pakai bahasa Indonesia nya. Jadi karena si istrinya bilang di dapur nggak ada apa-apa, anak itu budak masih tidur, kalau bangun minta makan. Kata suaminya, ini anak masih tidur, udah kita tidur aja, istirahat aja dulu. Si istri tidur, si suami melanjutkan ibadah. Ketika subuh selesai sholat, si istrinya kasih tahu anak sudah bangun, sudah minta makan. Subhanallah, si suami bilang, sebentar, saya selesai sholat subuh, selesai wirid, dia keluar. Dia pergi di satu tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Di masjid itu dia sholat dan dia berdoa. Janggutnya itu sampai basah. Kenapa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya keluarga, anak dan istriku belum makan, dan aku tidak punya apa-apa. Berikan aku sesuatu yang bisa aku memberikan makan kepada mereka. Di waktu bersamaan ada satu raja, yang mana raja tersebut di waktu pagi itu dia niat kepada Allah, ya Allah, aku akan memberikan satu kantong emas kepada orang yang aku temui. Setelah dia berjalan naik kuda, kudanya tidak dikendalikan, biarkan berjalan. Akhirnya itu kuda masuk ke dalam masjid tempat orang soleh tadi lagi berdoa. Selesai berdoa, orang soleh tadi diajak ngomong sama raja tadi. Wahai saudaraku, aku keluar dari istanaku, aku bernazar kepada Allah, aku punya satu kantong emas untuk aku berikan kepada siapapun yang aku temui, dan engkau adalah orang yang pertama aku temui. Selesai, dia ngomong langsung dikasihkan satu kantong emas. Pernah lihat satu kantong emas? Nggak ada kantong emas. Satu kantong emas, emas saja kadang-kadang jarang, paling udah jadi cincin, jadi apa namanya, anting-anting, kalung, ya. Selesai dia ngomong begitu, kasihkan itu satu kantong emas. Si raja tadi selesai memberikan, dia ngomong lagi, wahai saudaraku, kalau seandainya engkau butuh sesuatu, datang ke istana. Apa jawab orang soleh tersebut? Kata orang soleh tadi, aku datang kepada Allah dan engkau adalah wasilah aku mendapatkan apa yang aku minta. Jadi aku minta kepada Allah dan Allah akan jadikan siapapun jadi wasilah. Jadi tidak perlu datang ke istanamu, aku cukup datang ke istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh tempat yang mulia harus kita hargai. Itu orang soleh selesai sholat, dia datang ke masjid, dia minta kepada Allah yang janggutnya basah dengan air mata. Ini menunjukkan kalau doa itu serius. Di antara yang mengeluarkan air. Ini dia, tempat seperti ini harus kita jaga. Karena tempat seperti ini Allah jadikan doa kita mustajab. Amin. Insya Allah ini tempat harus kita makmurkan sehingga jadi syiar, jadi kebanggaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa di tempat ini belajar? Di mana di tempat ini orang menuntut ilmu? Di tempat ini orang mengenal bainal halal wal haram. Mana yang halal, mana yang haram. Hadirin kepada Allah SWT, kita lanjut. Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kita nikmat taufik dan hidayah sehingga kita masuk di tempat yang mulia ini. Kita hadir di tempat ini dalam rangka satu, di ajli taqwa, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kumpul di tempat seperti ini, rasa takut kita kepada Allah bertambah takut kepada Allah SWT. Dalam arti kata, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam itulah yang menjadikan seseorang itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntut kita, yang mengajar kita, yang membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa diikuti, apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, pasti kita akan senang di dunia sampai akhirat. Kita pasti akan bahagia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan majelis
masjid ini kita menjadikan tempat ini kita tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah kenal dengan syariat-syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kita tambah kenal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk akhir daripada bulan Syawal. Sebelum Syawal ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan sama Nabi, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa masuk di bulan Ramadan, bulan yang sudah kita lewati sebulan yang lalu, bergembira dengan masuk bulan tersebut. Kenapa? Fihi siyam wal qiyam. Di dalam bulan Ramadan itu kita berpuasa. Di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Kita bergembira akan melaksanakan hal tersebut. Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Bagaimana sampai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Bagaimana sampai kita qiyamul lail? Bagaimana sampai kita melaksanakan amal-amal sunnah yang lainnya? Itu kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang mengetahui nilainya bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dan kita bisa bertemu kembali bulan yang mulia tersebut. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Kegembiraan kita menjadikan kita diharamkan masuk surga. Makanya dalam ayat yang lain Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil daripada bulan Ramadan adalah menjadikan kita menjadi takwa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Takwa itu banyak versinya. Secara umum kita dapatkan apa itu takwa? Imtithal awamirillah wisnabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Di kitab Nasaih dunia disebutkan ma istish'ar ta'zim. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu dibarengi dengan ada istish'ar, merasakan ta'zim kepada Allah SWT. Contoh, kita sholat Isya atau sholat subuh, nanti kita bangun, kita melaksanakan hal tersebut, adakah rasa ta'zim kita ke dalam pekerjaan yang kita akan lakukan? Kita merasa bahwa Allah yang perintahkan kita, bukan cuma satu anjuran atau ajakan dari saudara-saudara kita. Kita merasa ini adalah perintah Allah Subhanahu. Ada istish'arut ta'zim, merasa bahwa ini adalah perintah Allah. Bayangkan kita dalam keadaan kenikmatan tidur, kita harus bangun sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh, Habib? Karena biasanya orang kalau seandainya setelah azan subuh itu kupingnya dikencingin sama setan. Orang yang bangunnya setelah azan subuh itu kupingnya dikencingin sama. Pernah kenal setan? Enggak. Pernah lihat? Setan itu isi ya, bukan goib. Kalau seandainya berbentuk goib, pasti kita akan bangun. Benar apa tidak? Kalau seandainya ada orang tidur, kalau ada temannya kencingin, kira-kira bangun apa tidak itu? Diapain itu orang yang kencingin? Diapain? Ini setan nih kencingin. Itu orang yang bangun setelah azan subuh, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu posisinya dia dari dalam keadaan dikencingin sama setan. Mau apa tidak dikencingin? Ya Allah sama ya Allah. Mau apa tidak? Tidak. Ibu-ibu mau nggak? Ibu nggak jawab, biarin, agak nggak ada ibu-ibu di sini. Tapi ibu-ibu itu paling masya Allah. Sebelum suami bangun dia udah bangun duluan. Kenapa? Si anak tadi bangun. Biasanya begitu. Kalau bapak-bapak belum tentu. Ibu-ibu, anak bangun ikut. Makanya kalau seandainya di antara kita berani kepada orang tua kita, maka celakalah orang tersebut. Allah bila kita nasihat dirinya, ketika tahu ada anak yang berbakti kepada orang tua atau anak yang membuat orang tuanya ridho, maka Allah tidak akan pernah mampu untuk marah kepada orang tersebut.
Di kitab Sahih ini disebutkan ada riwayat bahwa ada orang yang melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah, tapi di pagi tersebut dia bikin orang tuanya ridho. Ada sesuatu yang bikin orang tuanya ridho, maka Allah tidak jadi murka kepada orang tersebut. Dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Allah mau marah nggak jadi. Dia melaksanakan satu yang dilarang oleh Allah, tapi dia bikin orang tuanya ridho. Sebaliknya, ada anak yang selalu berbuat baik, taat kepada Allah, tapi bikin orang tuanya murka, Allah jadi murka kepada orang tersebut. Contoh, kalau seandainya ada di antara kita sholat, ketika sholat orang tua kita manggil, itu ketika sholat sunnah kita dianjurkan menyelesaikan langsung sholat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berangkat nyamperin orang tua kita. Itu sholat, bukan lagi ngapa-ngapain. Ada nanti di akhir zaman anak lebih menghargai temannya daripada orang tua. Anak lebih mencintai temannya. Contohnya kalau seandainya diajakin keluar, diajakin bermain, diajakin ngapa-ngapain, langsung jawab bilang iya. Tapi kalau orang tuanya, taruh dulu, ini akhir zaman. Disinilah pentingnya pengajian, pentingnya majlis-majlis taklim, supaya kita kenal mana yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, mana yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, mana yang menjadi kewajiban kita kepada orang tua. Ini pentingnya pengajian. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini panjang umur. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Diberikan istiqomah untuk terus membimbing kita di jalan Allah SWT. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ustaz-ustaz yang ada di sini yang belum punya istri dikasih istri. Amin. Amin. Kalau ada istri kita punya anak satu, biar ditambah jadi 2. Amin. Yang 2 jadi 3. Amin. Yang 3 jadi 4. Amin. Gak usah nambah bini. Kasih perang dunia ketiga. Hadirin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan bulan yang penuh kemuliaan. Beruntunglah orang yang bisa hidup di bulan tersebut. Nabi menyatakan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu dikasih tahu Nabi, sepertiga pertama itu rahmat. Di 10 malam pertama itu rahmat. 10 malam yang pertengahan itu adalah maghfirah. Yang terakhir adalah itqun minan nar. Ini sudah luar biasa. Makanya mudah-mudahan hasil dari bulan Ramadan ini kita bisa rasakan terus bertambah, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Makanya orang mau tahu apakah di bulan Ramadan tersebut dia mendapatkan hasil daripada bulan Ramadan tersebut, di bulan Syawal lah dia koreksi sholat, dia koreksi bacaan Qur'annya, dia koreksi semua bertambah atau tidak. Laisal id liman labisal jadid walakin id liman ta'atuhu tazid. Orang yang dianggap berlebaran, berhari raya bukan orang yang berpakaian baru, tapi ta'atuhu tazid, ketaatannya bertambah lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi beruntunglah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu ingin ibadah kepada Allah SWT. Karena kita tahu hidup kita akan berakhir di dunia. Manusia akan mengalami beberapa alam. Pertama alam azali, kemudian alam ruh, pindah ke alam dunia, pindah ke alam barzakh, nanti pindah ke alam akhirat. Kita baru sampai ke alam yang keberapa? Ketiga. Nanti akan sampai ke alam barzakh. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Mudah-mudahan pengajian ini menambahkan kita rasa ingin selalu dekat kepada Allah SWT. Dan kita tahu orang yang cinta kepada Allah, ingin ketemu Allah, maka Allah senang ketemu dia. Sebaliknya, orang takut ketemu Allah, benci ketemu Allah, maka Allah tidak suka ketemu Allah. Hadirkan Allah SWT. Momen seperti ini adalah momen yang paling baik, mengembalikan kita kepada jati diri kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Yang dalam satu ayat Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi tugas kita mulai dari bangun tidur
sampai tidur di pagi adalah beribadah kepada Allah SWT. Tapi kalau misal ibadah apakah harus sholat? Tidak juga. Sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada lagi ibadah yang lain, di antaranya puasa sunnah. Ya, besok hari apa? Biasa orang ada yang puasa. Mudah-mudahan besok kita bisa puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa. Karena niat kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu. Apalagi di antara kita keluar mencari rezeki. Kalau punya istri, keluarnya dihitung ibadah, nanti pulangnya dihitung maghfirah. Jadi kalau misalnya kita suami, kalau punya istri, keluar nggak apa-apa, semangat karena ibadah. Nanti pulangnya maghfirah. Biasakan nanti kalau seandainya kita punya pekerjaan sehari-hari dan ketika kita mau masuk rumah, biasakan taubat sebelum masuk ke dalam rumah. Banyak hal-hal yang kita dapatkan di luar, kalau seandainya kita tidak bertobat kepada Allah SWT, itu akan membawa sesuatu yang jelek. Jangankan itu, kita pulang dari jalan saja kita dianjurkan mengucap assalamualaikum, baik ada orang atau tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian kita baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambahkan lagi suratul Ikhlas, tambahkan lagi ayat kursi. Itulah yang dianjurkan di antara yang oleh bangkalan kepada istri-istri, kepada keluarga. Selalu mengajarkan kalau masuk rumah, keluar dari jalan, assalamualaikum, terus tambah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus tambah surah Al-Ikhlas, tambah surah ayat kursi. Kira-kira bisa dikerjain apa enggak? Insyaallah. Saya mau kasih cerita ibu. Bu, nggak ada ibu-ibu, nggak rame bu, nggak ada ibu-ibu. Biasanya yang rame itu ibu-ibu biasanya. Ada satu perempuan di Tambun, dia pulang jam 1 malam, dia cerita. Pulang dari, nggak tahu dia nggak cerita dari mana. Yang jelas dia pulang jam 1 malam. Ketika dia masuk rumah, dia mengucap assalamualaikum. Masuk mengucap assalamualaikum. Subhanallah, ketika dia buka pintu nggak ada apa-apa. Ketika dia tutup pintu ada kuntilanak di belakang pintu. Ketika tutup pintu ada, kira-kira senang apa takut dia? Alhamdulillah ada kuntilanak. Takut apa senang? Takut. Dia kabur, masuk ke kamar, dia telepon saudaranya. Dia minta tolong saudara untuk bisa usir kuntilanak tersebut. Selesai diusir sama saudaranya, sama saudara ini tanya, ente tadi masuk rumah pakai assalamualaikum atau tidak? Ah, enggak, assalamualaikum. Iya, dia ngikut. Dia ngikut. Tahu ketemu di mana? Tahu dia orang masya Allah ngikut. Ya. Kira-kira ada nggak orang mau seperti itu? Atau jalan dari mana? Tahu dari puncak atau dari mana? Atau masuk rumah assalamualaikum enggak? Apa enggak? Atau ada yang ngikut? Kira-kira kita jadi senang apa jadi bingung? Asik. Maka biasakan ketika masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada orang ataupun tidak ada. Yang kedua, baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi suratul Ikhlas, baca lagi ayat. Itu akan menjadikan rumah kita penuh keberkahan dan rezeki akan menjadi gampang, dan dalam satu keterangan menyatakan akan membawa keberkahan untuk kanan dan kirinya orang tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, saya diundang di sini dalam rangka pembukaan majelis taklim. Ya, pembukaan majelis dan sekaligus halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Pernah dengar nggak halal bihalal? Ada di tahun kemarin. Apaan halal bihalal? Nyamuk tuh? Tahu? Halal menghalalkan. Jadi sama-sama ridho kita. Ya, hati-hati. Kalau sana saling halal menghalalkan, ingat dulu ada utang kan dia. Kalau seandainya minal aidin tapi utangnya nggak tersebut. Kalau misalnya sama yang punya duit udah dihalalin, udah alhamdulillah selamat kita. Nggak punya utang.
Tapi kalau misalnya sama yang punya duit, jangan lupa utang, lu bayar. Ada hablum minan nas yang harus ditunaikan. Ya, jangan sampai salah penafsiran daripada halal di yang barang orang yang masih dalam diri kita, yang masih ada di rumah, kita punya motor, atau minta dihalalin, halal ya, halal. Tar dulu, halal yang mana ini? Kudu jelas. Ya, paham kan maksudnya? Halal bihalal mungkin itu dosa kita dari kata-kata kita, perbuatan kita, apa tindak tanduk kita yang membuat orang jadi marah, membuat orang jadi tersinggung, membuat orang jadi tidak suka sama kita. Kita minta dihalalkan karena manusia insan mahallul khata'. Hadirin ke Allah SWT, tadi pas saya sampai di sini mahdul biar. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Abu Hurairah ketika bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Ini kadang suka saya ceritakan berulang-ulang kali. Abu Hurairah itu punya nama sebenarnya. Abu Hurairah itu cuma panggilan doang. Karena saking banyaknya kucing, dia dipanggil dengan gelaran Abu Hurairah. Sedangkan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu adalah nama daripada Abu Hurairah. Ketika satu waktu Abu Hurairah ketika ketemu Nabi, beliau bilang, "Ya Rasulullah." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Idza ra'aituka qabat nafsi wa gharrat 'aini. Wahai Rasulullah, ketika aku melihat dirimu, qabat nafsi wa gharrat 'aini. Terobati jiwaku. Ini orang yang kalau ada cinta begitu. Ketika melihat orang yang dia cintai jadi merasa senang, terobati jiwanya. Mudah-mudahan kita termasuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada kerinduan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Pengen melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW walaupun dalam tidur kita. Man ra'ani fil manam, wasayyarani fil yaqظah. Barang siapa bisa melihat aku dalam tidur dan terus bisa melihat aku dalam tidurnya, wasayyarani fil yaqظah. Saya cerita sedikit. Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas Bumur. Biasanya beliau itu ada bersama Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi sama Habib Salim bin Ahmad bin Idan. Beliau itu bertiga biasanya. Habib Ali bin Husain itu biasanya yang paling pojok. Beliau itu Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki datang ke majlis Habib Ali Kuitang, ya. Beliau itu Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki lagi ceramah, ya. Habib Ali bin Husain Attas itu ada di belakang. Ketika Abu yang Maliki mengucapkan atau membaca salawat Bushra lana dinal munam sampai akhir, itu Habib Ali bin Husain itu nangis sampai selesai. Terus jamaah bertanya, ya Habib, kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Ketika Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki membacakan qasidah Bushra lana, aku melihat Rasulullah ada di depan. Aku melihat Rasulullah ada di depanku. Bagaimana aku tidak menangis? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan yantasbi biha wa nusalli alaihi. Salawat yang kita baca menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali menyatakan orang yang baca selawat dia lagi menghubungkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Apabila sudah terhubung, dia akan bisa bertemu lagi. Habib Ali sudah sering bertemu dan akhirnya tidak dalam keadaan mimpi beliau bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Seperti bagaimana hadis tadi Nabi menyatakan, "Man ra'ani fil manam sayarani fil yaqظah." Barang siapa melihat aku dalam keadaan tidur, dia bisa melihat aku tidak dalam keadaan tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali kepada cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, "Idza ra'aitu qabat nafsi wa qarrat 'aini." Ya Rasulullah, apabila aku melihat dirimu, terobati jiwaku, menjadi sejuk mata. Kita kalau melihat orang yang kita senangi, mata kita jadi enak apa tidak? Itu gambaran qurrat 'ain. Kemudian, ya Rasulullah, akhbirni kulli syai'. Kulli syai' khuliqa min al-ma'. Nabi ketika ditanya sama Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku segala sesuatu sumbernya dari apa?" Kata Nabi, segala sesuatu sumbernya dari air. Bertanya lagi Abu Hurairah,
kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in idza 'amiltu dakhaltu jannah." Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu, apabila aku melakukan sesuatu tersebut aku masuk surga. Nabi bilang, "It'amut ta'am." Nabi menyatakan memberi makan. Itu termasuk salah satu wasilah dari sekian banyak wasilah kita bisa masuk surga adalah memberikan makan. Di akhir zaman ini kita bertemu orang yang lapar, kita beri makan walaupun lupa, walaupun satu suap, itu lebih baik daripada kita bangun masjid. Bayangkan keutamaan memberi makan kepada orang lapar. Itu bisa melebihi daripada kita bangun. Yang pertama, it'amul ta'am. Yang kedua, afsus salam, menebarkan salam. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, tebarkan salam kepada orang yang kau kenal, kepada orang yang kau tidak kenal. Ini di akhir zaman sudah banyak kita temuin ketika kita selesai sholat Jumat, jarang ada di antara kita untuk mengucapkan salam ke sebelah kanan maupun sebelah kiri kita. Satu, pertama kita tidak kenal. Kemudian yang kedua, pandemi. Iya betul tidak? Iya. Pandemi bebas. Gak usah salaman. Kalau salaman nggak boleh. Waktu pandemi boleh nggak salaman? Nggak boleh katanya, takut nular. Pada pori-pori di tangan kita nggak ada, Pak. Pori-pori di tangan kita nggak ada. Yang ada di sini. Kalau ada keringat, seandainya kamu bilang minta keluar keringat itu bisa jadi nyambung. Malah bahaya. Salaman begini katanya. Ada nggak yang salaman begitu? Ya. Salaman jagoan itu main. Ada pori-pori yang mengeluarkan keringat, dan keringat itu bisa menjadi membawa. Pada Nabi sudah ajarkan bagaimana. Cuma kita lebih percaya yang ada di TV daripada yang ada di dalam tuntunan agama. Termasuk orang yang menjaga wudhu tidak akan pernah kena musibah. Orang yang selalu menjaga wudhu tidak akan pernah terkena musibah. Kalau seandainya ada musibah yang terjadi, salahkan dirinya, jangan salahkan musibah. Kalau dia tidak berwudhu, maka kalau pengajian begini selalu jaga wudhu. Anjurkan selalu menjaga wudhu. Setiap air yang netes dari ujung kuku kita itu maghfirah. Yang jelas biasakan menjaga wudhu. Jadi kalau seandainya di akhir zaman orang tidak mau tidak mau mengucap salam. Kalau kita perhatikan sholat Jumat, kadang-kadang bubar sholat Jumat itu bubar begitu aja. Kadang-kadang kita tidak berani untuk negur sebelah kanan kita atau sebelah kiri. Benar nggak ya? Ada yang terjadi di sini. Ada. Kita rubah. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Yang dianjurkan sama Nabi, Assalam. Assalamualaikum. Tapi kalau lagi salam, Assalamualaikum itu salam bukan buka. Itu bagian daripada rukun. Selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau berani, Pak. Kalau kira-kira ucap salam takut apa enggak itu? Berani nggak ucap salam? Sudah sono doang, udah sini belum ada. Berani apa tidak? Berani. Panjang umur yang bilang berani. Yang nggak bilang berani juga panjang umur, tapi panjangan yang ucap salam apa? Yang bilang berani. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kita syariat hidup di satu tempat, keberkahan akan turun. Ini anak-anak kita didik, ya, kenal kepada bagaimana datang ke satu tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa membimbing diri kita dan keluarga kita, insyaallah. Amin. Kembali kepada pembahasan kata Nabi, it'amul ta'am yang pertama. Yang kedua, afsus salam. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung silaturahim. Halal bihalal intinya adalah silaturahim. Mudah-mudahan kita tersambung kembali dengan orang-orang yang pernah kita putus. Ya, yang disebut nyambung silaturahim, menyambung sesuatu yang kalau yang sudah ada diperkerat silaturahim. Masa habis berantem dianggap silaturahim, itu menyambung namanya. Paling enak kayak anak kecil. Kalau habis berantem dia bisa main bareng. Ya betul tidak? Ya. Kalau lihat anak-anak habis berantem cakar-cakaran, pulang ke rumahnya, ketemu lagi tuh temannya yang tadi jangan berantem, main yuk, ayo main, selesai. Kalau kita, Pak, kalau kita kira-kira Bertahun-tahun. ente berantem sama supaya ente, akhirnya berantem,
Kira-kira ketemu lagi akur apa enggak? Ya. Karena apa? Kita ada nyangkut di kepala dan hati kita. Mudah-mudahan kita dibersihkan hatinya oleh Allah SWT. Jadi tidak ada berhutang kepada siapa. Amin ya Rabbal. Silaturahim adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Nabi menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ada satu cerita, ada di Hadramaut sana terkenal orang ini termasuk paling amanah. Terus ada satu orang nitipkan barang nilainya besar kepada orang yang dia dianggap amanah tersebut. Subhanallah, subhanallah, ini orang meninggal. Yang amanah ini meninggal. Sedangkan yang nitip uang dari hartanya bingung, ditanya keluarganya ada yang tahu. Subhanallah, dia datang kepada ahli kasyaf, orang-orang soleh yang bisa merasakan bahwa apa yang akan terjadi dia tahu. Kata sebutnya orang kasyaf. Subhanallah, ente datang nih, ada dua sumur, karena lupa nama sumurnya, satu di Yaman, yang satu lagi di Mekah. Kalau ente panggil orang tersebut, kalau dia nyaut berarti dia akan ambil khair. Kalau seandainya tidak nyaut, ente panggil satu yang di sumur yang satu lagi, kalau dia nyaut dia min ahli nar. Dia min ahli nar. Didatang ke sumur yang pertama, diteriakin namanya tidak ada saut. Besokannya dia nyamper ke satu lagi sumur tersebut, sumur yang satu lagi, ternyata namanya dipanggil nyaut. Orang tadi sempat bingung, ente kan orang termasuk amanah, kok bisa ada di sini? Dipanggil namamu? Ada. Dia cerita akhirnya bahwa saya dengan saudara saya memutuskan silaturahim. Saya berantem dengan saudara perempuan saya dan saya sampai mati tidak memaafkan orang tersebut. Terus dia tanya lagi, di mana tempat-tempat naruh barang yang aku titipkan ke dalam? Oh, disebutkan posisinya. Akhirnya disamperin, ternyata benar adanya, dan dia ceritakan kejadian tersebut kepada saudara perempuan yang dia putuskan silaturahimnya, orang amanah tadi. Ketika diceritakan benar, nangis itu saudaranya dan dia memaafkan saudara. Ini satu cerita yang jadi iktibar buat kita. Itu yang namanya kata Nabi, la yadkhulul jannah al-qatih, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa menyambung silaturahim pada orang yang kita musuhi, atau tidak kita musuhi tapi dia memusuhi kita. Kebetulan kita tahu hidup ini cuma sementara, tidak akan mati, kita akan melewati alam ini. Tinggal kita bagaimana menyikapinya, ya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Tadi pertama kita dianjurkan apa pertama? It'amul ta'am, nasi makan. Yang kedua, afsus salam, menebarkan kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Yang ketiga, wasilul arham. Yang keempat, wasallul lail, an-nafiyah, salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Bisa apa tidak kita bangun sebelum orang insyaallah pada bangun? Insyaallah. Ada satu riwayat sebelum saya tutup. Ada satu sahabat ya Rasulullah, hidup susah banget. Kata Rasulullah, engkau bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh, engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulang bareng-bareng baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Hafal atau tidak? Coba baca lagi, ibu-ibu ikut bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali sebelum azan subuh. Biasanya di pondok kita itu dibaca ketika doa fajar. Ya, biasanya di akhir. Itu sahabat pertama Nabi ya Rasulullah, aku susah hidupnya. Nabi ajarkan tadi bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali. Berapa saat kemudian dia datang kepada Nabi ya Rasulullah, dunia itu seperti terjadi. Ada rezeki yang terus bertambah anak bacaan yang dia baca. Mudah-mudahan bisa kita amalin.
Amin. Ya Allah. Habib ijazahkan ini untuk diamalin. Amin. Bacanya apa tadi? Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dibaca. Tadi Nabi bilang wassalul lail wan nas niyam. Salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Maksudnya tahajud. Orang yang biasa tahajud dan biasa duha gak pernah ada kesusahan dalam hidupnya untuk rizki. Sebenarnya rizki itu sudah dijamin Allah. Rizki itu sebenarnya sudah Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi Allah sudah jamin rizki. Kalau kita lihat burung selalu terbang, dia ikhtiar. Ada rizkinya dengan ikhtiar dia. Ada lagi bayi tidak usah ikhtiar.